harus bisa mensupport ketujuh fokus pembangunan pemerintah tersebut. Ya, pertanian tentunya leading sektornya adalah kementerian pertanian. Tapi apa yang dilakukan oleh Kominfo? Dengan kemaritiman juga leading sektornya adalah tempatnya Ibu Susi. Apa yang bisa dilakukan oleh Kominfo? Sebagai contoh, untuk kemaritiman kita ingin meningkatkan produktivitas nelayan. Apa yang dilakukan Kominfo? Kominfo beserta industrinya, beserta operator itu membuat aplikasi. Ya. Jadi launchingnya sudah dilakukan di Nusa Tenggara Barat, di Pulau Sumbawa, dekat Ampanan sana ada desa, ada 600-an. Totalnya misalnya ada 800.000 nelayan, itu diberikan handset, paket. Ya. Handset itu sebelum nelayan berangkat ke laut, nelayan bisa mengetahui mengenai cuaca, hujan atau tidak, tinggi gelombang berapa. Itu yang pertama. Kedua, bisa mendapatkan informasi mengenai plankton, lokasi plankton. Jadi pada saat melaut menggunakan GPS, dia bisa diarahkan mendekati plankton karena ikan mendekati plankton. Itu yang kedua. Yang ketiga, aplikasi lain-lain antara lain seperti harga ikan dan lain sebagainya. Nah, itu yang sederhana, aplikasi sederhana. Itu yang dilakukan oleh Kominfo beserta industrinya, bekerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Itu sebagai salah satu contoh. Contoh yang lain adalah di pengembangan daerah perbatasan. Indonesia punya perbatasan darat dengan Malaysia, dengan Papua Nugini dan Timor Leste. Di Timor Leste, di perbatasan Timor Leste, orang Timor Leste yang melihat begini ke Indonesia. Di Papua Nugini juga orang Papua Nugini yang melihat begini. Tapi kalau kita di perbatasan kita dengan Malaysia, orang kita yang melihat begini ke Malaysia. Banyak mendapatkan pelayanan berkaitan dengan Kominfo dari Malaysia. Radionya radio Malaysia, televisinya televisi Malaysia. Kadang-kadang selulernya juga spill over dari operator Malaysia. Nah, targetnya 2016 pertengahan, semester 2 2016, itu semua desa yang paling ujung, yang paling dekat dengan Malaysia, sudah dideteksi ada 115 desa, harus sudah ada layanan TIK. Apa itu? Seluler, internet, dan saya berharap radio. Tapi kalau saya minta teman-teman di sini coba ya, buat radio di sana, satupun saya yakin nggak ada yang mau gitu. Karena daerah tidak menguntungkan. Listriknya tidak ada. Tapi sebagai pemerintah ini harus hadir. Perbatasan itu walaupun itu terjauh, tertinggal, terujung dan lain sebagainya, tetap menjadi bagian dari Indonesia dan itu dilakukan oleh Kominfo. Jadi saya sudah bicara dengan RRI, bagaimana RRI bisa di sana. Frekuensinya, wah ini susah Pak. Saya kasih frekuensinya selama 10 tahun. Setelah 10 tahun saya cabut lagi frekuensinya. Agar ada single frekuensi untuk semua daerah perbatasan dari barat ke timur di Pulau Kalimantan. Karena perkiraan saya, harapan saya, 10 tahun anggota PRC di sini ada yang sudah mulai. Saya mau dong bangun dari di sana, kasih dong izin saya radio di sana. Nanti minta izin ke KPID maupun ke Kominfo. Saya berharap demikian. Ini salah satu contoh bagaimana Kominfo mendukung 7 fokus pembangunan pemerintah. Kemudian yang bawah, yang 3 lingkaran yang biru di bawah, itu adalah bagaimana Kominfo sebagai leader di sektor TIK itu sendiri. Fokusnya di mana? Kita tahu ada konvergensi teknologi dan lain sebagainya. Itu bahasa tinggi lah, bahasa ilmiah. Kita bicara bahasa rakyat, bahasa telekomunikasi, internet, dan penyiaran. Apa yang dilakukan oleh Kominfo? Di telekomunikasi, ya, temanya cuma 2. Satu, broadband. Bagaimana kita meningkatkan broadband? Broadband ada 2, fixed broadband dan mobile broadband. Fixed broadband, kita tahu Telkom sudah membangun ada 3,1 juta home connected. Ya. Jadi ada fiber optik yang ataupun koaksial sampai ke rumah 3,1 juta. Nah, kalau mau bersiaran radio kerjasama sama Telkom streaming bisa jadi. Kemudian yang kedua 4G di broadband juga. 4G di 900 sudah diimplementasi tahun Desember tahun lalu. Sekarang sedang disiapkan implementasi 4G LTE di band 1800. Pertengahan semester kedua nanti kita bicara menyiapkan 4G di 2,1, implementasinya 2016. 2016 kita bicara 2,3, 4G terus
sampai nanti larinya ke broadband, digitalisasi untuk televisi. Karena apa? Pada saat migrasi dari analog ke digital, frekuensinya yang dipakai oleh televisi analog itu akan digunakan untuk kembali untuk broadband. Jadi broadband ini akan menjadi legacy dari pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Yusuf. Itu industri efisiensi, itu yang kedua. Industri efisiensi intinya apa? Kita harus mengefisienkan industri di telekomunikasi khususnya seluler. Saat ini ada 7 operator seluler sudah berkurang dari 12. Saya pribadi berharap nantinya cuma ada 3 atau 4. Mengapa? Saat ini tidak efisien. Makin banyak operator, makin banyak pemegang lisensi, mereka itu ingin membangun sendiri-sendiri. Setiap tahun, sektor seluler memberi kontribusi kepada defisit transaksi perdagangan yang mengakibatkan salah satunya kurs rupiah seperti ini. Setiap tahun setidaknya 5 miliar dolar, 5 sampai 6 miliar. Dari mana? Infrastrukturnya sendiri dari operator seluler. Yang setahun belanjanya 4 sampai 5 miliar dolar. Setengahnya itu menggunakan falas, impor peralatan dari luar negeri. Itu sudah 2,5 miliar dolar. Ponsel, ibu dan bapak-bapak tidak sadar di sini. Pakai ponselnya merek apa? Buatan Indonesia atau impor? Impor. Setahun berapa? 3 sampai 4 miliar dolar. Jadi kurang lebih 5 sampai 6 miliar dolar kita belanjakan keluar. Akibatnya menunjang defisit transaksi perdagangan kita. Nah, untuk itu perlu dilakukan konsolidasi dari industri. Apa? Dari mulai infrastruktur sharing. Jadi mengurangi capex yang belanja dolarnya tinggi. Kemudian sampai terjadi merger dan acquisition, konsolidasi, saya fasilitasi. Kita buatkan aturan yang penting industri lebih efisien. TKDN kita dorong agar kita tidak belanja ponsel. Ibu dan bapak-bapak yang mungkin setahun bisa 2 kali ganti handphone, ganti ponsel. Tidak lagi kita hambur-hamburkan uang 3 sampai 4 miliar dolar setahun. Ini efisiensi dari industri. Ini juga nanti mungkin ada kaitannya setelah saya tadi bicara ngobrol dengan beberapa senior di bidang radio. Bagaimana kita juga menjalankan industri radio yang efisien. Yang kedua, yang kaitan internet, cuma cyber security sama governance, e-government, dan e-commerce. E-commerce ini juga sedang kita dorong, komunitas sedang serius mendorong ini. Kita akan membuat roadmap mengenai e-commerce Indonesia. Tahun lalu e-commerce transaksinya sudah sekitar 12 miliar dolar. 2013 baru 8 miliar dolar. Tahun depan perkiraannya antara 20 sampai 20 miliar dolar. Kelihatannya besar. Tahun lalu 12 miliar dolar besar. Tapi dibanding Cina nggak ada apa-apanya. Cina tahun lalu itu 400 sampai 430 miliar dolar atau kurang lebih 3 kali APBN Indonesia tahun 2014. E-commerce saja. Kita mau kemana? Nah, kemudian yang terakhir adalah digitalisasi. Nah, memang digitalisasi fokusnya lebih banyak pada televisi. Karena kalau radio, I love to see the digitalization di radio, tapi rasanya sih kalau berdasarkan teman-teman teknis maupun teman-teman bisnis di radio masih lama dulu kita bilang, oke, Bapak. Nah, ini sebetulnya yang dilakukan oleh Kominfo dalam waktu 5 tahun ke depan. Nah, berkaitan dengan masalah radio, ya, ada beberapa isu. Salah satu isu yang sedang disiapkan adalah bagaimana membuat industri ini lebih efisien lagi. Nah, salah satunya adalah tadi saya juga sempat diskusi dengan senior-senior dan teman-teman dari radio sendiri, bagaimana menyempitkan band FM dari 372 kHz menjadi sekitar 300. Lakukan semacam refarming. Ada risikonya, konsekuensinya, iya. Teman-teman akan pindah, iya akan pindah. Terus bagaimana? Saya kan udah investasi banyak. Branding saya itu berdasarkan frekuensi. Karena semua kalau saya lihat radio, tidak ada radio mengatakan radio saya namanya Rudiantara. Terus lo Rudiantara pada frekuensi berapa? Ya nggak apa-apa. Nah, nanti kita berikan waktu. Kalau ini terjadi, yang saya berikan janji sebelum kebijakan itu dikeluarkan, sebelum peraturan menteri itu dikeluarkan, ada namanya fase atau proses konsultasi publik. Jadi tidak akan semena-mena. Pada saat proses konsultasi publik itulah, pada fase tersebutlah kita minta masukan dari semua stakeholders. Ya, tapi tidak akan semua stakeholders di entertain. Kalau nggak kita nggak akan pernah bikin keputusan.
itu akan diberikan. Tadi juga ada masukan bagaimana sebetulnya menyehatkan industri radio. Apakah perlu dibatasi jumlah pemainnya atau dibuka? Sebagai new player selalu mengatakan, Pak, kasih izin saya. Tapi kita bilang, nggak ada lagi bisnisnya radio, udah dimakan sama televisi, udah dimakan sama internet, sama yang lain. Ada pasti Pak, pasti sebagai new entrance akan melakukan begitu. Tapi yang di dalam pasti akan bilang, Pak, udah penuh Pak, jangan kasih. Nah, itu bisnis memang ya, mungkin nggak apa-apa. Tapi kan Kominfo dalam hal ini tidak sendiri memberikan izin. Kita bergantung pada teman-teman KPI maupun KPID. Nah, inilah isu yang akan kita bahas nanti beberapa saat ke depan. Jadi kalaupun kebijakan itu dikeluarkan, nomor satu yang saya janjikan akan ada proses konsultasi publik. Siapapun stakeholder di situ, masyarakat sekalipun boleh memberikan masukan. Kedua, apabila terjadi perubahan yang sifatnya sangat strategis, ada masa transisi yang cukup. Karena kan biar bagaimanapun kita ingin industri ini sehat. Nah, saya minta masukan juga ke Bapak. Kalau di sini ada peserta berapa yang datang? 571 yang hadir. Kalau saya buat semacam polling di sini 571, mungkin 570 mengatakan jangan buka lagi Pak. Pasti gitu. Tapi di luar sana yang melihat peluang, Pak buka Pak, pasti ada. Tapi begitu di dalam pasti orang semua kan jangan buka lagi. Selalu siklus bisnis itu begitu. Jadi bukan sesuatu yang menjadi halangan bagi kita untuk membuat suatu pengaturan yang lebih baik dan lebih sehat. Mungkin ini yang ingin saya gambarkan kepada teman-teman untuk menjawab. Sebetulnya apa sih dilakukan Kominfo? Maunya Kominfo 5 tahun ke depan seperti apa? Ini satu halaman. Saya dengan senang hati kalau perlu slide saya tinggal makin banyak ya, masyarakat Kominfo, masyarakat TIK yang mempunyai slide ini dan tertanam kepalanya, makin senang saya karena kita akan bisa berjalan lebih seiring. Mungkin sebagai pembuka saya ucapkan demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menteri. Sebenarnya pengen banyak ngobrol lagi, tapi karena di sini juga ada Ketua KPI, Mas Yuda juga.